Cerita berlanjut. Bei Fengqi merawat Hai Fengqi dengan baik. Ketika telah memberinya obat, Hai Fengqi menggigil dan mengigau memanggil seseorang bernama Huang Miang. Melihat Hai Fengqi yang menggigil kedinginan, Bei Fengqi menggosok-gosokkan telapak tangannya, kemudian menempelkannya di pipi dan tangan Hai Fengqi. Namun ternyata itu tidak berpengaruh banyak. Akhirnya ia naik ke ranjang dan memeluk erat Hai Fengqi dari belakang. Mereka pun tidur bersama, hingga di keesokan paginya saat Hai Fengqi menolehkan wajahnya, hidungnya bersentuhan dengan hidung seseorang yang ternyata adalah Bei Fengqi. Tidak lama setelah itu, Bei Fengqi terbangun dan dengan cepat Hai Fengqi menutup matanya kembali. Pura-pura tertidur, Bei Fengqi menyadari bahwa ia ketiduran tadi malam. Dan dengan perlahan bangun dari ranjang. Ketika duduk, ia mengecek dahi Hai Fengqi. Apakah demamnya sudah turun? Sembari bergumam mengejek Hai Fengqi. Jika demamnya tidak turun ia akan menjadi orang yang dungu. Dari arah belakang Hai Fengqi sudah bangun dan membuat kaget Bei Fengqi. Sementara di kerajaan, orang-orang mulai khawatir karena Hai Fengqi masih belum ditemukan. Dari bukti yang dikumpulkan merujuk pada pangeran pertama sebagai pelakunya. Hal ini adalah rencana pangeran ketiga membuat pangeran pertama sebagai kambing hitam. Di kapal, Bei Fengqi memasakkan sarapan mie untuk Hai Fengqi. Hal itu mengingatkan Hai Fengqi pada ibunya. Ia juga menceritakan bahwa Bei Fengqi adalah orang pertama yang hasil makanannya berani ia makan. Dulu sepeninggal ibunya, ia tidak bisa makan makanan kecuali dari pelayan kepercayaannya. Karena semenjak kedatangan ibu tirinya, pencicip makanan untuknya telah banyak yang mati dan membuatnya hanya bisa makan buatan pelayan kepercayaannya saja. Di kerajaan, sang raja sangat khawatir dan mengerahkan pasukan untuk menemukan Hai Fengqi. Namun, masih belum membuahkan hasil. Begitu pula pangeran pertama. Ia sangat khawatir tentang keadaan adiknya. Ia ikut turun langsung dalam pencarian. Hari demi hari berlalu. Tidak satu pun pasukan kerajaan yang dapat menemukan Hai Fengqi. Sementara di kapal, Hai Fengqi terbangun karena suara berisik burung Bei Fengqi. Kapal mereka telah sampai di pelabuhan Longtou. Mengetahui itu Hai Fengqi mengajak Bei Fengqi turun dan berkeliling. Ketika di jalan Bei Fengqi memberi Hai Fengqi bakpao coklat. Namun Hai Fengqi menolaknya karena tidak bisa makan sembarangan. Mendengar itu Bei Fengqi langsung memasukkan bakpao itu ke mulut Hai Fengqi karena terlalu pemilih. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah restoran. Hai Fengqi menyuruh Bei Fengqi untuk berganti pakaian dengan alasan kakak sepupunya. Setelah menunggu beberapa saat, ia melihat Bei Fengqi dengan pakaian wanita dan terlihat sangat cantik. Karena tidak terbiasa, Bei Fengqi meminta kembali bajunya yang tadi. Namun ternyata telah dibakar habis oleh Hai Fengqi menjadi debu. Kemudian Hai Fengqi memasangkan tusuk rambut cantik pada Bei Fengqi dan tidak boleh dilepas. Ketika melihat cermin ternyata itu tidak seburuk yang ia pikirkan. Skein beralih di Jizu. Yu Wuyan menemui Pangeran Huang Chao. Namun yang ditanyakan pertama kali olehnya adalah kabar Bei Fengqi. Lalu Yu Wuyan menceritakan pertarungannya dengan Bei Fengqi. Mendengar itu Pangeran Huang Chao semakin tertarik. Yu Wuyan juga mengatakan jika ia menyukai Bei Fengqi maka lawannya juga akan sedikit berat yaitu Hai Fengqi. 10 hari telah berlalu. Pangeran pertama mulai menggila karena tidak bisa menemukan adiknya. Hingga salah seorang jasad dengan ciri-ciri pangeran kedua ditemukan. Orang-orang mengira bahwa itu adalah Hai Fengqi dan kekacauan mulai terjadi di istana. Akhirnya berita itu pun sampai pada Hai Fengqi. Ia merasa sangat tersakiti saat tahu sang ayah tidak mengkhawatirkan keadaannya. Ia mengetahui bahwa pangeran ketigalah yang telah merencanakan semua ini. Selain itu ia juga mengetahui bahwa pangeran pertama sangat terpukul atas kepergiannya dan orang-orang di kediaman masih sangat setia menunggu kehadirannya. Melihat Hai Fengqi merasa sedih, Bei Fengqi berusaha menghiburnya. Ketika mereka turun dari kapal untuk mengobati adik seperguruannya yang sakit. Di sana Bei Fengqi bertemu dengan Putri Feng.